Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devia Rumulandari. Saya mahasiswi dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik di Universitas Tadulako di Kota Palu. Nah, di video ini saya akan menjelaskan yang menurut saya teknologi apa yang akan booming beberapa tahun ke depan. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu teknologi. Sekarang ini kehidupan manusia tidak lepas dari kemajuan teknologi. Mengingat zaman sudah berkembang, keberadaan teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Seiring dengan perkembangan zaman, di mana dengan teknologi mampu membantu dalam berbagai hal, seperti membantu memperbaiki ekonomi. Nah, dilansir dari Wikipedia, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Penemuan prasejarah tentang kemampuan mengendalikan api telah menaikkan ketersediaan sumber-sumber pangan, sedangkan penciptaan roda telah membantu manusia dalam berpergian dan mengendalikan lingkungan mereka. Perkembangan teknologi terbaru termasuk diantaranya yaitu mesin cetak, telepon, dan internet telah memperkecil hambatan fisik terhadap komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara bebas dalam skala global. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, teknologi apa yang akan berkembang beberapa tahun ke depan atau yang akan booming beberapa tahun ke depan? Nah, saya memilih teknologi 5G. Dilansir dari situs cisco.com, 5G merupakan teknologi seluler generasi kelima yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan, mengurangi latensi, dan meningkatkan fleksibilitas layanan nirkabel. Jaringan 5G juga akan menyederhanakan mobilitas dengan kemampuan roaming terbuka tanpa batas antara akses seluler dan Wi-Fi. Pengguna seluler dapat tetap terhubung saat mereka berpindah antara koneksi nirkabel, luar ruangan, dan jaringan nirkabel di dalam gedung tanpa campur tangan pengguna, atau pengguna perlu menjaga autentikasi ulang. Nah, pasti ada yang bertanya bagaimana cara kerja teknologi 5G ini? Mari kita bahas. Nah, bagaimana cara kerja teknologi 5G ini? Teknologi 5G akan memperkenalkan kemajuan di seluruh arsitektur jaringan. Radio baru 5G standar global untuk antarmuka udara nirkabel 5G yang lebih mampu akan mencakup spektrum yang tidak dipergunakan dalam 4G. Antena baru akan menggabungkan teknologi yang sering dikenal sebagai MIMO. Beberapa masukan banyak pengeluaran yang memungkinkan banyak pemancar dan penerima untuk mentransfer lebih banyak data pada saat yang bersamaan. Namun, teknologi 5G tidak terbatas pada spektrum. Radio baru ini dirancang untuk mendukung jaringan heterogen yang terkonvergensi yang menggabungkan teknologi nirkabel berlisensi dan tidak berlisensi. Ini akan menambah bandwidth yang tersedia untuk pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan dari teknologi 5G. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu kelebihan dari teknologi 5G ini. Sebagaimana disebutkan di awal, jaringan 5G mempunyai kontribusi cukup besar terhadap kemajuan komunikasi manusia. Berkat 5G pula kegiatan sehari-hari manusia di bidang komunikasi dan pertukaran data menjadi lebih mudah dan cepat. Meski sama-sama mengusung OFDM, teknologi 5G menawarkan kelebihan dibandingkan LTE yang hanya mampu subcarrier spacing mencapai 15 kHz. Sementara 5G bisa lebih dari itu dengan kapasitas yang lebih besar yakni 100 kali. Teknologi 5G juga mampu beradaptasi dengan berbagai perangkat. Ini artinya semakin banyak perangkat-perangkat berbasis smart yang dapat terhubung dan beradaptasi dengan jaringan 5G. Selain koneksi yang luas dan kecepatan transmisi yang lebih baik dari generasi sebelumnya, teknologi 5G juga hampir tidak memiliki delay. Diketahui jaringan 5G memiliki waktu delay sekitar 4 hingga 5 milidetik saja. Bahkan bisa dikurangi sampai 1 milidetik saja. Waktu delay yang begitu singkat untuk memungkinkan pengguna teknologi 5G bisa menonton video beresolusi tinggi tanpa buffering.
Sejak awal, teknologi 5G memang hadir untuk mengurangi konsumsi energi. Kemampuannya untuk mengurangi konsumsi energi sebesar 10% ini dilakukan dengan cara mengurangi trafik data. Kecepatan transmisi data yang super cepat juga menyumbang kontribusi terbesar dalam menciptakan teknologi yang hemat energi. Sederhananya, jaringan 5G lebih hijau dan lebih banyak bit data per kilowatt energi dibanding generasi sebelumnya. Berikut kekurangan yang dimiliki teknologi 5G. Sebagaimana kita ketahui, jika saat ini spektrum radio sudah penuh dengan 3G dan 4G yang telah hadir lebih dulu, bukan tidak mungkin jika hadirnya jaringan 5G sebesar 6 GHz akan menimbulkan masalah karena susunan pita frekuensi radio sudah padat. Hasil riset menyebut jika 5G memiliki masalah dari segi privasi dan keamanan, kemudahan dalam mentransfer data berkualitas tinggi disinyalir menjadi penyebab rentannya tingkat keamanan pada teknologi 5G. Meski memiliki koneksi yang luas, teknologi 5G memiliki daya tembus yang masih sangat minim. Tidak seperti jaringan pendahulunya, jaringan 5G kurang optimal untuk menembus penghalang seperti gedung, tembok, dan beton, pohon, dan penghalang lainnya. Nah, apa ada yang bertanya apakah teknologi 5G ini sudah ada di Indonesia atau kapan teknologi 5G ini launching di Indonesia? Jawabannya adalah jaringan 5G telah resmi diluncurkan di Indonesia pada bulan Mei 2021. Kini ada 2 operator telekomunikasi yang menjadi penyedia layanan 5G di Indonesia. Penyedia layanan tersebut ialah Telkomsel dan Indosat. Nah, terakhir, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang teknologi yang akan berkembang atau teknologi yang akan booming ke depannya atau beberapa tahun ke depan. Semoga teknologi ini akan sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya Devi Arumulandari, terima kasih.